Cristiano Ronaldo mengejar hadiah sepatu emas Eropa. Tim yang membunuh Chelsea dan Tottenham Hotspur gagal lolos ke Eropa. Juventus berencana merekrut seorang manajer yang belum pernah memenangkan satu gelar juara pun. Halo, selamat bergabung dengan channel gilabula.com. Segera berita paling penting hari ini. Juventus menang 2-1 atas Lazio. Hasil Juventus versus Lazio dalam laga lanjutan Liga Italia Serie A berakhir dengan skor 2-1. Dua gol kemenangan Bianconeri diborong oleh Cristiano Ronaldo hanya dalam selisih 3 menit pada awal babak kedua. Satu melalui titik penalti dan yang kedua melalui sikap tidak egois Paulo Dybala. Sang pemain Argentina itu bisa saja mencetak gol sendiri kalau mau, tetapi malah memberi assist untuk Ronaldo. Tidak ada gol yang tercipta selama 45 menit pertama, tetapi pertandingan ini berlangsung seru antara kedua tim. Juventus bermain agresif dan terus mengancam pertahanan Lazio, namun mereka kesulitan menembus kotak penalti tim tamu, sehingga peluang mereka lebih banyak dari tendangan jarak jauh. Gol balasan oleh Ciro Immobile pada menit-menit terakhir pertandingan. Arti kemenangan Juventus. Kemenangan ini memantapkan posisi Bianconeri di puncak klasemen Liga Italia, dengan raihan total 80 poin dari 34 pertandingan yang telah mereka jalani, menjauh 8 poin dari kejaran Inter Milan pada posisi kedua dengan 72 poin. Atalanta pada posisi ketiga diharapkan menang atas Bologna, dan sebuah kemenangan bagi La Dea akan membuat mereka mengoleksi 74 poin, serta mendekati Juventus pada jarak 6 poin saja. Posisi runner-up klasemen masih terbuka lebar, tetapi kekalahan Lazio tadi malam menjadikan perlombaan meraih posisi kedua hanya diikuti oleh Atalanta dan Inter. Ronaldo kejar sepatu emas Eropa. Dengan 2 golnya bagi Juventus saat menghadapi Lazio pada pekan 34 Serie A Selasa dini hari, Ronaldo tengah mengincar sepatu emas Eropa. Top skor Liga Italia sudah berhasil disamai olehnya. Pertandingan Juventus versus Lazio seolah-olah akan berakhir 0-0 sebelum sang bintang Portugal membuka skor 1-0 melalui titik penalti pada menit 51 laga di Allianz Stadium dan kemudian menambahkan 1 gol lagi 3 menit kemudian. Ciro Immobile, pesaing terberatnya untuk top skor Liga Italia dan juga sepatu emas Eropa, membalaskan 1 gol dari titik penalti. Saat ini posisi top skor untuk sepatu emas Eropa masih dikuasai oleh Robert Lewandowski. Namun dengan Bundesliga sudah berakhir, tidak mungkin bagi striker Polandia itu menambahkan jumlah golnya. Ranking perlombaan sepatu emas Eropa adalah sebagai berikut. Lewandowski pada posisi pertama dengan 34 gol, 68 poin. Ronaldo posisi kedua, Juventus dengan 30 gol, 60 poin. Ciro Immobile, Lazio 30 gol, 60 poin. Timo Werner 28 gol, 56 poin. Messi, Barcelona 25 gol 50 poin, Erling Haaland, Salzburg 16 gol dan Dortmund 13 gol 50 poin, serta Jamie Vardy dari Leicester City 23 gol 46 poin. Posisi top skor Liga Italia. Ciro Immobile dan Cristiano Ronaldo mengisi puncak klasemen top skor Liga Italia dengan 30 gol masing-masing. Posisi berikutnya adalah Romelu Lukaku dari Inter dengan 21 gol, Francesco Caputo dari Sassuolo dan Joao Pedro dari Cagliari dengan 18 gol. Masih ada 4 laga tersisa sampai akhir musim sehingga persaingan memperebutkan top skor Liga Italia akan sangat seru. 4 laga sisa Juventus. Setelah Ronaldo menjebol gawang Lazio 2 kali tadi malam, ada 4 tim lagi jelang akhir musim Serie A ini yang akan mengalami penderitaan mereka dijebol gawangnya oleh mantan striker Real Madrid tersebut. 4 laga itu adalah tandang ke Udinese 24 Juli, menjamu Sampdoria 27 Juli, tandang ke Cagliari 30 Juli, dan menjamu Roma pada 3 Agustus. Hanya Roma saja yang berpotensi menyulitkan Juventus sebagaimana mereka tampil dominan pada laga terbarunya, menahan imbang Inter Milan 2-2. 3 tim lainnya merupakan penghuni setengah terbawah klasemen, Udinese urutan 16, Sampdoria posisi 13, dan Cagliari urutan 11. Pemain Juventus paling bersalah tadi malam. Leonardo Bonucci adalah seorang pemain senior Juventus, tetapi pada laga tadi malam saat melawan Lazio, ia berbuat kesalahan gagal melakukan pengawalan selayaknya atas Ciro Immobile, sampai-sampai harus melanggar striker Italia tersebut dan berujung hukuman penalti.
Leonardo Bonucci pernah satu musim mengkhianati Juventus untuk bergabung ke Milan pada periode 2017-2018 untuk kembali lagi ke Allianz Stadium musim berikutnya. Hasil Liga Inggris tadi malam. Sheffield United kalah 0-1 oleh Everton pada laga Selasa dini hari. Hasil ini, selain kemenangan Wolves 2-0 atas Crystal Palace, membuat klub milik seorang pangeran Arab Saudi itu gagal lolos ke Eropa. Sheffield United adalah tim kejutan musim ini. Mereka datang sebagai tim promosi musim 2019-2020, tetapi sudah beberapa kali mengejutkan tim mapan lainnya di Premier League. Yang masih segar dalam ingatan kita adalah saat The Blades mengalahkan Chelsea 3-0 pada 11 Juli, selain kemenangan mereka atas Tottenham Hotspur dengan skor 3-1 pada 3 Juli. Namun pada laga pekan ke-37 tadi malam melawan Everton di kandangnya sendiri di Bramall Lane, The Blades kalah 0-1 oleh gol tunggal pemain Brasil, Richarlison. Abdullah bin Musa'ad bin Abdul Aziz adalah pemilik tunggal klub dengan lambang dua pedang ini. Sejak kedatangan Pangeran Arab Saudi itu, maksudnya adalah kedatangan uangnya, Sheffield United berhasil promosi ke divisi tertinggi Liga Inggris. Tes positif menghentikan laga Spanyol. Sebuah laga penting di divisi kedua Spanyol antara Deportivo La Coruña melawan Fuenlabrada dibubarkan setelah 12 pemain Fuenlabrada dinyatakan positif tertular COVID-19. Dengan laga itu dibatalkan, maka Deportivo La Coruña kini terdegradasi ke divisi ketiga sepak bola Spanyol. Huesca dan Cadiz yang berada pada dua urutan teratas Segunda Division akan promosi ke La Liga, sementara Zaragoza, Almeria, dan Girona meraih tempat playoff dan akan bertanding untuk memperebutkan satu jatah promosi tersisa. Calon pengganti Maurizio Sarri. Maurizio Sarri mungkin akan digantikan oleh Mauricio Pochettino. Bos Juventus saat ini, Maurizio Sarri, banyak mendapatkan tekanan usai serangkaian hasil buruk sang juara bertahan Italia belakangan ini. Usai kalah di Piala Super Italia dan Coppa Italia, Juventus juga mengecewakan di Serie A tanpa kemenangan untuk 3 laga beruntun, kalah 4-2 dari Milan dan ditahan imbang oleh Atalanta serta Sassuolo sebelum menang dengan 2 gol Ronaldo ke gawang Lazio tadi malam. Dewan Direksi Juventus melihat Pochettino sebagai kandidat yang ideal, dengan manajer itu memiliki reputasi sukses, mempromosikan pemain muda ketimbang jor-joran, membeli pemain mahal, serta memainkan sepak bola menyerang yang menyenangkan. Meski sang manajer Argentina berusia 48 tahun tersebut belum pernah punya gelar apapun, belum pernah memenangkan apapun selama karir manajerialnya bersama Espanyol, Southampton, dan terakhir Tottenham Hotspur. Sebelum kita melihat alasan Ballon d'Or 2020 dibatalkan, hadiah uang yang akan diterima setiap kali Ronaldo menang Ballon d'Or, serta alasan Jude Bellingham memilih Dortmund, klik dulu tombol subscribe, share, dan tendang loncengnya. Ballon d'Or 2020 dibatalkan. Kabar mengejutkan datang Senin malam. Acara Ballon d'Or 2020 akan dibatalkan karena terjadinya ketidakseimbangan kompetisi sepak bola, di mana sebagian tetap berjalan dan lainnya dihentikan. Hal ini akan membuat bahagia Lionel Messi karena ia bisa mempertahankan gelar pemain terbaik miliknya selama 24 bulan. Sebagian kompetisi tetap berjalan misalnya di Inggris, Spanyol, Jerman, dan Italia, namun beberapa lainnya seperti Belgia dan Prancis sudah menghentikan kompetisi saat tidak ada tanda-tanda bahwa krisis COVID-19 ini akan berhenti dengan segera. Selain itu, turnamen yang sudah dijadwalkan tahun ini yaitu Piala Eropa 2020 juga dibatalkan. Demikian juga Copa America tahun ini tidak jadi dilaksanakan. Hal ini menyebabkan terlalu sedikitnya momen yang bisa dijadikan ajang menilai para kandidat pemain calon pemenang Ballon d'Or. Ini adalah untuk kali pertama peristiwa penghargaan individu paling terkenal di seluruh dunia ini dihentikan sejak pertama kali dimulai pada tahun 1956. Hadiah uang Ballon d'Or. Penghargaan paling bergengsi di dunia sepak bola sejak tahun 1956 ini tidak memberi hadiah uang secara langsung. Namun para pemain biasanya mengikat perjanjian dengan klub atau sponsor yang akan memberi bonus bagi sang pemain jika berhasil mendapatkan Ballon d'Or itu. Salah satu contohnya adalah Cristiano Ronaldo. Pemain Portugal ini mengikat kontrak dengan salah satu produsen pakaian olahraga asal Amerika
dengan durasi selama 10 tahun senilai 162 juta euros atau 2,7 triliun rupiah pada tahun 2016. Kesepakatan itu dilaporkan berlangsung hingga 2026 dan memberikan Ronaldo 16 juta euros atau 272 miliar per musim, ditambah hadiah uang 4 juta euros atau 68 miliar rupiah untuk setiap penghargaan global yang diperolehnya, entah itu Ballon d'Or atau FIFA The Best. Para pemain juga bisa menjual trofi Ballon d'Or yang diterimanya itu yang kabarnya terbuat dari emas solid dan bernilai sekitar 1,5 juta euros atau setara 25 miliar rupiah. Dries Mertens cedera. Napoli akan menjalani leg kedua 16 besar di kandang Barcelona dengan sedikit rasa khawatir setelah striker utama mereka Dries Mertens ditarik keluar pada menit 31 pada laga melawan Udinese hari Minggu kemarin. Napoli menang 2-1 tetapi cedera sang pemain penting mereka itu akan mengganggu pikiran Gennaro Gattuso jelang tandang ke Spanyol. Dries Mertens kini memiliki 20-an hari untuk pulih sebelum pertandingan penting Liga Champions tersebut. Ansu Fati dan Riqui Puig masuk skuad utama Barcelona. Ansu Fati dan Riqui Puig adalah dua pemain kunci saat Barcelona membantai Deportivo Alaves 5-0 pada hari Minggu kemarin. Ansu Fati membuka skor bagi tim tamu sementara Riqui Puig memberikan 2 assist selama pertandingan. Keduanya tetap berada di tim utama Barcelona meskipun rekan setim mereka di Barcelona B sedang berjuang untuk promosi ke Segunda Division pada akhir pekan. Keputusan Quique Setién untuk memberi mereka lebih banyak waktu pertandingan selama beberapa pekan terakhir berujung dengan kesuksesan, dan sekarang dua lulusan akademi itu berjuang untuk menjadi starter di laga Liga Champions berikutnya, menyelesaikan leg kedua melawan Napoli. Santi Cazorla gabung Al Sadd. Arsenal patah hati setelah mantan bintangnya Santi Cazorla lebih tertarik gabung Al Sadd yang diasuh oleh Xavi Hernandez ketimbang kembali ke Stadion Emirates. Usai meninggalkan Villarreal musim ini, Cazorla memilih untuk terbang ke Qatar dan memperkuat tim asuhan Xavi Hernandez daripada kembali membela The Gunners seperti yang diisukan belakangan ini. Klub barunya itu pun sudah mengkonfirmasi kedatangan playmaker berusia 35 tahun itu dalam akun resminya di Twitter. Arsenal mengharapkan Santi Cazorla kembali bukan sebagai pemain tetapi disebut-sebut akan mengambil posisi sebagai tangan kanan Mikel Arteta di Stadion Emirates. Mengapa Jude Bellingham pilih Dortmund? Gelandang muda Inggris berusia 17 tahun itu memilih Borussia Dortmund dan bukannya Manchester United, calon terkuatnya sebelum ini. Selain Manchester United, Arsenal dan Chelsea juga tertarik dengan jasa pemain Birmingham City itu, tim kasta kedua dari sepak bola Liga Inggris. Mengapa Jude memilih Dortmund bukannya Setan Merah? Alasannya sudah jelas. Dortmund tidak memarkir para pemain mudanya di bangku cadangan atau mengerahkan pemain-pemain senior mendekati usia 30-an tahun sebagai pemain utamanya. Dortmund dikenal mempercayakan nasib klub pada para pemain muda. Striker Jadon Sancho adalah contoh paling penting. Ia datang saat usianya 17 tahun dari Manchester City dan sekarang sudah menjadi pemain bintang serta top skor klub. Pemain kedua yang perlu jadi contoh di sini ada Erling Haaland, juga berusia 18 tahun saat datang dari Salzburg, Austria untuk mencetak banyak gol bagi Dortmund. Laga penting nanti malam. Jangan lupa nanti malam Rabu 22 Juli dini hari ada 4 pertandingan penting, 2 di Liga Inggris dan 2 di Liga Italia. Watford versus Manchester City penting bukan untuk skuad Pep Guardiola, tetapi untuk Watford yang masih harus menang setidaknya 1 kali lagi guna mengamankan posisinya dari kejaran degradasi. Aston Villa versus Arsenal penting karena Villa masih bisa menyelamatkan diri dari zona degradasi dengan sebuah kemenangan. Meskipun itu tidak akan mudah karena Arsenal sedang dalam momentum terbaiknya usai menang di semifinal FA Cup atas Manchester City. Atalanta versus Bologna di Liga Italia sangat penting karena sebuah kemenangan bagi La Dea akan membuat mereka mengoleksi 74 poin dan meraih posisi kedua. 74 poin itu berarti 6 poin saja di bawah Juventus dan bermanfaat untuk memberi tekanan kepada sang juara bertahan Serie A tersebut. Sementara itu, Sassuolo versus Milan akan memberi kesempatan bagi Rossoneri untuk naik ke posisi kelima, menyalip Roma, dan mengambil 1 jatah Liga Eropa.
Dengan 4 laga tersisa sampai akhir musim, tidak boleh ada poin yang terbuang. Itulah semua dari gilabola.com hari ini. Terima kasih sudah nonton. Anda bisa mengikuti video-video kami berikutnya dengan klik tombol subscribe, share, dan tendang loncengnya.